Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat duhur di Masjid Al-Mutakin. Nah ini tadi sebelum adzan ketemu sama beliau ini Pak Haji. Karena tadi Pak Haji Pak Haji Basir. Ya ini termasuk anggota masjid juga. Allah mempertemukan berkehendak. Ya, tadi sempat baca-baca dari partner pandu saya. Nah, memahami dengan metode saya, terketuk hatinya ingin ikhtiar untuk berobat. Insya Allah Allah mempertemukan ini menjadi kejodohannya dengan spontan, dengan seketika ada perubahan yang lebih baik. Tadi di Masjid Al-Mutakin, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Ini pengobatan alternatif Arif Furqan ini punya ciri khas tanpa pakai obat ataupun ramuan. Yang kedua, punya ciri khas setelah saya obatin langsung akan saya tanyakan hasilnya setelah saya obatin sama pasiennya. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, dan keterus-terangan. Karena pengobatan alternatif Arif Furqan ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang bisa mengomentarinya. Jika di badan kita ini tidak merasa keluhan, tidak merasa ganjalan, dan tidak merasa sakit, ngapain berobat? Makanya pasien berobat pastinya punya keluhan yang dirasakan sakit di tubuh kita. Nama jenis penyakit yang berbeda-beda pastinya dan tentunya merasakan rasa sakit yang berbeda-beda. Punya ciri-ciri yang berbeda pula. Sebelum dokter memutuskan memberi obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Baru dokter berani memutuskannya memberi obat. Nah, pekerjaannya obat perlu waktu proses. Jadi sebelum dokter mengecek 4 alat, insya Allah pengobatan alternatif Arif Furqan ini yang langsung saya tanganin lebih dulu selesai mengobatinya. Insya Allah Allah memberi tanda, memberi bukti, saya obatin. Nanti pasien sendiri ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Pasien belum pernah berobat sama saya dan saya belum pernah ngobati pasien. Nah, ini langsung masuk ke YouTube saya. Like di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa subscribe di YouTube saya. Simpan nomor WA saya 085 6977153. Kalau pasien sudah ke dokter nggak sembuh sampai berubah kemanapun, Allah akan menguji sejauh mana pengorbanannya secara lahir dan batin. Nah, udah ke sana. Nah, jika Allah belum memberi jodohnya, datang ke saya, insya Allah Allah mempertemukannya menjadi jodohnya. Allah memberi kesembuhan mengangkat penyakitnya. Ini saya tanyakan sama beliau ini, Pak Haji Basir, keluhannya apa sih? Nah, penyakitnya apa sih? Dan pernah berobat kemana aja? Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Monggo Pak Haji, jelaskan, terangkan Pak Haji. Ya, yang saya rasakan penyakit apa ini di pundak sakit, pegal gitu. Terus kaki saya juga seperti kesemutan. Sudah lama saya rasakan. Jadi memang saya belum berobat alternatif, cuma ke dokter. Ya, dokter sih hasilnya kalau sementara mundur kumat lagi. Ya, betul. Kira-kira keluhan Pak Haji ini sudah berapa lama sih Pak Haji? Kalau untuk ini kurang lebih 3 bulan aja nih. 3 bulan Pak Haji ya? Ini gue apa namanya penyakit ini di pundak ini. Oh iya. Terus yang kaki udah agak lama nih. Udah lama Pak Haji ya? Lama ini. Wah, lama. Oh, lama ya Pak Haji ya. Kadang-kadang kepala agak pusing gitu. Itu yang sementara saya rasakan gitu Pak. Iya betul. Ya makanya mudah-mudahan dengan pertemuan Bapak dengan saya pada hari ini ya jam ini Allah pertemukan ada keberkahan tuh dalam Amin, ini. amin Itu ya rabbil harapan saya. alamin, amin ya rabbil Gitu, Pak. alamin. Ada pada kesembuhan. Amin. Itu aja, Pak. Ya ini Pak Haji siap ya dengan pengobatan ini. Kita mulai ya. Pak Haji ya, siap. Oke, siap. Oke, siap. Oh, sini, maaf. Lalu aja ya. Tapi sinarnya nggak kelihatan Mas, sinarnya. Sinarnya Pak Haji.
apa cahayanya kurang jelas. Oke siap lagi. Oke siap. Nah, siap ya. Kita mulai lagi. Astagfirullah. Buka baju apa enggak? Nggak usah lagi. Nggak perlu. Ini kayak refleksi lagi. Nah, kayak refleksi aja. Tapi ini pasien jika yang sudah divonis oleh dokter untuk dioperasi. Ya. Nah, ini contoh misalkan aja. Jika pasien yang sudah dioperasi, jika pasien sudah divonis sama dokter untuk dioperasi, buktikan pengobatan di alternatif hormon. Insya Allah pengoperasian saya nggak perlu saya bedah, tidak berisiko fatal. Misalkan yang saraf kejepit, ini pakai baju pakai kaos nggak bisa. Ini lama-lama tenaga berkurang lumpuh. Nah, ini rematik asam urat disebabkan oleh salah bergerak kebentur saraf kejepit. Jadi pengobatan nggak bisa bedah. Basir ini pembekalan pembuluh vena, ada benjolan, ini berwujud. Ini kalau dioperasi ya dioperasi. Ini pengoperasian saya nggak bisa bedah. Jadi nanti insya Allah kalau saya obatin, saya benerin sarafnya, nanti insya Allah yang berwujud ini akan mengecil, lama-lama habis. Buktikan, ya, insya Allah. Pastinya merasakan ganjalan saat berobat ke pengobatan saya, pasti pasien merasa ganjalan kalau kena wasir. Jika kena hernia, begitu juga. Ini berbentuk benjolan. Nggak perlu saya sentuh lagi, kalau tulang urut disentuh. Nggak perlu. Saya buka kunci sarafnya. Nanti pasien akan merasakan bebannya itu pastinya berkurang. Nanti kalau udah benar, nanti akan mengecil. Berapa kali? Ya, nanti pasien sendiri akan bisa merasakannya. Dan kekuatan mental pasien berbeda-beda. A, B, C penyakit sama. Berapa kali? Untuk berobatnya saya nggak berani menjawab mendahului Allah. Pasien sendiri yang saya balik tanyanya, siap nggak dengan saya metode saya? Ini saya ukur kemampuan pasien. Kalau pasien sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun minum obat tidak ada hasil, pastinya bosan ya dokter. Ketemu obat lagi kembali. Nah, kalau pasien sudah divonis sama dokter konsumsi obat seumur hidup karena penyakit jantung, berapapun harga nominalnya, saya sarankan jangan dikonsumsi karena pengobatan saya punya ciri khas tanpa pengobat tanpa ramuan. Kalau masih sayang obatnya, habisin obatnya, jangan berobat ke pengobatan alternatif yang langsung tangani ini. Ya Pak Ji, siap ya Pak Ji ya. Ini saya terangkan sedikit supaya lebih paham lagi. Barangkali ada yang lihat YouTube ini, ya, lebih paham lagi nanti. Siap. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama. Pak Ji ikutin dalam hati aja Pak Ji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma Allah. Ya Allah, dulu ya Allah, gerakkan jantung ya Allah. Kekuatan yang bisa lakukan kekuatan semuanya Allah sendiri ya Allah. Semua itu ya Allah, lakukan ya Allah. Agarlah ya Allah, jangan tidak semua yang lainnya ya Allah, semua itu ya Allah, lakukan ya Allah. Beri izin ya Allah. Amin. Jadi saya fokuskan, saya utamakan yang pasien inginkan. Saya inginkan kaki kesemutan, tangan kanan sebelah kanan Pak ya. Nah dari pundak ini sampai ke tangan Pak ya. Sama sering pusing ya. Keluhan yang tidak diungkapkan tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin. Kalau memang ada yang lain saya sampaikan ke beliau Pak Haji ini. Benar Pak Haji omong saya apa cukup jawab doang. Nanti kalau Pak Haji setelah saya obatin selesai, baru saya tanya ke pasiennya, oh udah merasa udah nyaman, enak, baru saya kasih cara merawat, cara menjaganya. Jika setelah saya obatin dua kaki ini masih ada ganjalan, tinggal ungkapkan, nanti akan saya rawat ulang. Insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Siapa ya? Istighfarnya kusuk Pak, supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan ini.
paling lama 2 detik. Ini cukup 1 detik. Saya ukur kemampuan Pak Haji. Nah, ini saya bikin 1 detik. Supaya Allah berjodohnya dengan istighfar ini. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Nah, ini dari pelan lagi. Dari pelan. Ini potongan saya ini ibaratnya perbandingannya seperti konsumsi obat. Dokter ada dosisnya. Dosis rendah, potongan saya rendah. Dosis tinggi, semakin potongan tinggi. Nah, ini saya perlu nggak main asal noto aja. Astagfirullahaladzim. 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 Allah, Allah, Allah. Paling lama 2 detik ya, ini sampai 1 detik. Aku kemampuan pagi. Saya membedakan lagi ini bukan satu titik saraf. Dari pelan semakin nambah, semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi tingkat semakin maksimal. Punya power, punya diri. Daripada lama-lama sembuh-sembuh, misalnya sebentar. Cuma dari 1 detik, jadi punya kekuatan, punya dorongan untuk melawan rasa sakit ini kan. Siapa ya? Ya 1 detik. Tambah lagi dikit lagi. Tambah lagi dikit. Tambah lagi. Apa dia? Lemes. Ya. Sotek. Allahumma rabbana. Sotek ini. Sotek. Sotek lagi. Apa dia? Satu tek. Serem. Satu tek. Siap. Sotek lagi. Sotek lagi. Satu tek lagi. Asal lagi. Satu tek lagi. Satu tek lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu tek. Satu lagi. Kami wajib maaf. Senggolnya ke lantai wajib maaf. Terus wajib maaf. Nah, siap. Kenapa aja 1 T? 1 T siap. Bismillah Allah. 1 T. 1 T lagi. 1 T lagi. 1 T. 1 T siap. Dulu kan. Nah, 1 T lagi. 1 T. 1 T lagi. 1 T lagi. Tambah lagi. 1 T lagi. 1 T lagi. 1 T lagi. 1 T lagi. Ya Allah. 1 T lagi. Nah, 1 lagi. Astagfirullah. 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 Allah.
Allah, 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 Allah. Astagfirullah, 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 Allah, 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 Allah. Siap lagi. Harus saya. Nanti kamu ini. Ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Ambil napas dulu Pak Haji, ambil gas sebentar. Ini baru satu kaki. Nah, sambil istirahat dulu Pak Haji, sambil ambil napas. Saya masih ngukur kemampuan Pak Haji. Saya tambahin lagi lebih mantap lagi. Ini semuanya perlu proses, nggak bisa memaksa saya, tokohan saya lebih tinggi lagi. Insya Allah kemampuan Pak Haji. Ini insya Allah, Allah telah memberi tanda-tanda, memberi bukti saya obatin. Ini nanti pasien sendiri yang akan bisa mengomentarinya sebelum disyariatin diobatin dan setelah diobatin. Ini bukti fakta nyata, tidak editan, tidak rekayasa. Ini pasien sendiri akan bisa mengomentarinya. Allah, 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 Allah. Ini punya power, punya kekuatan untuk mengalahkan. Daripada lama-lama nggak sembuh-sembuh. Nah, mayat rematik asam urat susah, banyak yang untuk pengobatan ini banyak yang kapok. Astagfirullahaladzim. Allah, 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 Allah. La haula. Siapa ya? Satu mana ya? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Siap satu. Satu lagi. Siap. Satu lagi. Ya Allah lagi. Insya Allah, Allah, Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah, Allah. Sebelum saya jelaskan keluhan yang tidak diungkapkan Pak Haji, ini saya tanya dulu. Ikuti terus di YouTube saya dengan channel Roman Arifin. Ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Nah, ini tadi sebelum saya obatin, setelah saya obatin, Pak Haji bisa merasakan ada perbedaannya apa tidak Pak Haji ya? Ada sedikit Pak, sedikit baru Pak. Alhamdulillah, ya Allah sudah memberikan tanda Pak Haji ya. Nah, lagi entingan gitu. Ya alhamdulillah ya, ini bukti Allah memberikan tanda Pak Haji ya. Nah, gimana rasa bersyukurnya Pak Haji? Alhamdulillah. Ini baru saya terangkan keluhan yang lain yang tidak diungkapkan. Ini pertama, ini lambung Pak Haji bermasalah. Nek mual, nyeri, begah, tinggal pilih Pak Haji. Ini bermasalah nih, walaupun Pak Haji mungkin belum rasain. Nah, ini di lambung tuh sudah saya benerin. Nah, ini pegelnya tuh Pak Haji bukan dari kaki aja, kaki, pundaknya, punggungnya, pinggangnya. Nah, ini nggak perlu saya sentuh lagi, kalau tulang rusuk disentuh. Makanya ini rematik asam urat, dua penyakit ciri-ciri sama tapi resiko berbeda. Rematik resiko terkena namanya pengapuran, asam urat level kedua namanya kristal urat, ya itu level kedua. Makanya nggak satu di spanduk saya kristal urat nggak akan tahu, taunya asam urat aja, dokter yang tahu. Itu level kedua dari asam urat namanya kristal urat. Disentuh pelan ini sakit, siapa mau berani pegang? Semakin dipijit terus semakin parah, nggak bisa jalan. Makanya kalau membuktikan di pengobatan saya, habis obatnya saya suruh sentuh sendiri sama pasiennya, baru level kedua dari asam urat. Ini kalau diteropong di mikroskop kayak jarum renik yang mengerikan. Ini rematik asam urat kalau udah kambuh tanpa diobatin, tanpa disentuh sembuh sendiri. Tapi ingat, kalau nggak diobatin cepat dan tepat, nanti frekuensi terjadinya timbulnya sakit sering terjadi. Biasanya serangan ulangan lebih sakit daripada yang pertama. Itu level kedua dari asam urat, namanya kristal urat. Kalau udah menyusup seluruh tubuh, ngumpulnya di ginjal, namanya batu ginjal. Level ketiga dari asam urat. Level keempatnya baru gagal ginjal. 4 penyakit yang menjadikan malapetaka, menjadikan semua jenis nama-nama penyakit yang dicek dokter, kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Ini menjadikan ratusan dan ribuan nama jenis penyakit karena 4 faktor penyakit. Walaupun namanya tetap bengek karena 4 faktor penyakit yang dicek dokter. Ini menjadikan malapetaka. Nah, ini pertamanya Pak Haji kadar gulanya tinggi, bukan berarti diabetes Pak Haji, kadarnya.
yang mudah ngantuk, loyo, lemes, gak bergerak, itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Nah, rematik asam urat semua tahun Bali nonton nyeri berubah. Kolesterol ciri-cirinya mudah masuk angin Pak Haji. Dan Pak Haji ini ada riwayat darah tinggi. Darah tinggi cirinya apa? Gampang emosi. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang, tipe orang pendiam, dia mojok bukan bisa sabar, kali menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tergosip. Makanya dokter memberi obat darah tinggi tujuan dan fungsinya supaya tidak sakit kepala atau pusing, bukan untuk menurunkan. Ingat, makanya orang ngerti, wah saya minum darah tinggi langsung darah turun, bukan. Minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi, karena darah tinggi itu faktor keturunan, faktor karakter. Makanya orang stroke parah, semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri. Ini pakainya saraf, gimana Allah akan menyembuhkan. Berapapun hartanya akan habis ludes. Karena kuncinya sabar. Ini saraf itu mulai lunak. Makanya orang stroke selama ini tidak ada yang sembuh. Saya riwayat ini, makanya buktikan di pengobatan saya. Insya Allah, saya buktikan, baru saya lunas secara rohaninya. Harus bisa mengontrol emosinya. Ini insya Allah Sabtu mulai lunak. Minum obat apapun betulnya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Kalau cek ke dokter normal, bukan berarti darah tinggi turun, bukan. Kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala atau pusing Pak. Makanya dokter memberi obat tinggi. Makanya hipertensi aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Aman. Ingat, aman hipertensi. Makanya dokter mau memberi obat tadi ngeri, takutnya pusing, sakit kepala, nanti kota dengan emosi, akhirnya hilanglah keseimbangan. Banyak orang jatuh di kamar mandi, ini bumi kan dibalik, nggak bisa terkontrol lagi, pecah pembuluh darah otak, kalau nggak ada stroke. Ini pengobatan alternatif Paripurna ini muncul, ya, buktikan. Kalau pasien juga berobat kemanapun, Allah belum memberi kejualannya, ini menantang buat saya, memotivasi saya. Ini karena berkaitan saraf semua. Ya, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah bukti fakta nyata. Beliau ini Pak Haji Basir sudah mengungkapkan hasil setelah obat ini. Ini saya katakan lagi, untuk kaki yang sebelah kanannya, ini saya kontrol semua, saya cek semua, insya Allah semakin tingkatan frekuensi tingkat semua semakin meningkat lagi. Ikutin terus, jangan channel Rompat Arifin. Ya.